Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Hari ini kita akan membahas 8 fitur istimewa yang ada di Microsoft Office Word untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan dokumen menggunakan Office Word. Langsung saja ke Oke, fitur yang pertama ini kita akan bahas itu ada di Insert. Berikutnya pilih online video. Jadi fitur ini digunakan untuk seseorang ingin membagikan sebuah video di dokumen Word-nya dan bisa langsung ditayangkan seperti itu. Baik, ini masukkan URL-nya. Jadi contohnya, oke, ini ada video yang saya ambil contoh. Klik kanan, copy link address. Berikutnya paste aja. Insert. Oke. Dan silakan kalau mau di resize silakan. Terus untuk menghilangkan hitam di atas dan di bawah ini langsung aja diklik group. Oke, misalnya kita buat. Oke, ini kalau dokumennya dibagikan ke orang tersebut tinggal klik logo play seperti itu. Berikutnya video akan tayang gitu, dengan catatan terkoneksi dengan internet seperti itu. Sudah? Oke kan? Berikutnya fitur yang kedua. Fitur yang kedua, insert link. Insert linknya misalnya kita contoh dengan teks. Jadi kita buat dulu teksnya, blok aja, klik insert. Berikutnya ambil link. Oke, di sini kita bisa disediakan untuk pergi kemana, misalnya ke folder, ke browser yang udah kita save, atau apa yang terakhir kita buka, atau dokumen apa di dalam dokumen ini, headingnya dan seterusnya, atau pergi ke email dan seterusnya. Misal contoh, saya akan masuk ke sebuah folder di komputer, misalnya drive D, terus berikutnya data baru. Oke, jadi ketika link ini diklik dengan cara menekan Ctrl klik, maka otomatis folder data baru itu akan dibuka seperti itu. Oke, misalnya menggunakan sebuah gambar Sepes, misalnya saya buat seperti ini. Oke, gambar ini juga bisa di joinkan ke link tadi dengan cara yang sama, insert, berikutnya link. Oke, misalnya membuka sebuah file. Oke, misalnya membuka sebuah file ini, klik aja oke. Tekan Ctrl seperti tadi untuk uji cobanya. Klik objeknya, filenya terbuka. Oke, seperti itu cara penggunaannya. Oke, berikutnya link ini juga bisa dikoneksikan dengan media yang ada di internet. Contoh, saya punya tombol di sini, misalnya saya buat YouTube. Oke, contoh aja. Ini tinggal diklik, klik insert, klik link. Oke, di sini addressnya tinggal aja dibuat. Oke kan aja. Ini display. Kalau displaynya ini nggak mau ditampilkan, maka ini terlihat link URL-nya. Kalau link URL-nya nggak mau ditampilkan, caranya seperti ini. Oke, yang di sini kita buat aja YouTube. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti itu. Oke, ini sekarang YouTube-nya sudah berfungsi, tinggal diklik aja seperti ini. Tekan Ctrl, berikutnya diklik, maka secara otomatis akan membuka di browser kamu, pack baru. Itu seperti itu. Tinggal default browsernya di set aja ke Google Chrome atau kemanapun, jadi waktu diklik dia akan ngedefault ke browser yang diinginkan. Oke, berikutnya fitur ketiga. Fitur ketiga ini komen. Komen itu misalnya saya punya dokumen. Oke, berikutnya misalnya saya ingin mengomentari teks dokumen yang di sini. Ya, ini biasa digunakan untuk kamu ingin mengkoreksi dokumen orang lain, atau pada saat misalnya dosen ingin mengkoreksi bimbingan naskah bimbingan mahasiswanya secara online. Itu bisa dilakukan dengan fitur yang ada di insert, berikutnya komen. Jadi contohnya seperti ini. Berikan referensi misalnya pada
pernyataan ini. Oke, itu contohnya. Terus saya tandain lagi misalnya ini. Coba gunakan bahasa yang lain untuk menggantikan kata ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa komentarin dan nanti orang yang berikutnya yang setelah mendapatkan dokumen ini itu bisa mereply komentarnya seperti ini. Nah, ini. Nanti ini sesuai nama, ini sesuai nama komputernya, nama PC-nya. Misalnya sudah ditambahkan di daftar pustaka. Nah, kayak gitu. Nah, ingat ya, ini nama nanti sesuai dengan PC kita. Nama PC kita apa, dia akan menyesuaikan. Berikutnya kalau misalnya pernyataan ini sudah selesai, itu bisa di resolve. Artinya ini nggak ditampilkan lagi karena sudah dikerjakan. Itu salah satu fiturnya. Berikutnya yang keempat, yaitu fitur watermark. Jadi misalnya saya punya dokumen seperti ini. Saya buat dokumennya dulu. Ini ada dokumen yang sifatnya misalnya tidak bisa digandakan. Biasa ini untuk jadi hak kekayaan kita, jadi kita harus jaga dokumen kita misalnya. Jadi kalau misalnya dokumen ini tidak mau diotak-atik sama orang dan kalaupun diduplikat tahu bekasnya ini dokumen siapa, salah satu fitur yang disediakan oleh Official yaitu watermark. Itu bisa diambil dari menu design. Berikutnya watermark. Oke, secara default ini dia. Kalau kamu mengcustom sendiri silakan, misalnya watermarknya gunakan gambar. Gambar tuh bisa dipilih dari dokumen kamu, silakan aja. Misalnya saya ambil satu gambar, ini aja lah ya gambarnya misalnya. Besarnya otomatis atau bisa ngikutin sesuai yang kamu mau. Terus atau mau gunakan teks, kalau ini gambar tuh seperti ini, saya apply. Nah itu, ada watermark tuh di belakang tuh, nih. Atau misalnya kalau mau menggunakan watermark yang sifatnya tulisan, pilih text watermark. Misalnya tulisannya saya buat jenis hurufnya bisa atur, warnanya juga bisa diatur, posisi layoutnya diagonal horizontal itu bisa diatur, silakan aja. Kalau sudah di apply. Oke. Berikutnya kamu bisa lihat nih namanya melintang ya, seperti itu. Atau kalau horizontal tuh seperti ini. Nah, ini salah satu dokumen, salah satu fitur yang harusnya dipakai kalau kamu menyebarluaskan dokumen kamu ini ke dunia luar, ke internet dan seterusnya. Setidaknya membuat hak kekayaan intelektual kamu nih terhadap dokumen ini. Ini seharusnya. Berikutnya fitur ke-5. Fitur kelima ini disebut dengan mail merge. Mail merge ini artinya kamu membuat sebuah dokumen surat dengan satu file aja, tapi bisa kamu cetak ke banyak orang. Biasa digunakan untuk membuat sebuah surat gitu, surat edaran atau apapun gitu. Oke, contohnya fitur itu bisa diakses di mailing. Berikutnya di sini ada start mail merge. Berikutnya apa yang mau kita buat? Oke, kita misalnya tidak menggunakan default ini. Kita pilih aja step by step mail merge. Oke, kita akan buat sebuah surat. Kalau sudah, next. User the current document. Next. Terus kita buat list baru. Create. Ini kan isian filenya, ini bisa dihapus aja. Silakannya aja custom dulu. Tinggal di delete. Oke, misalnya kita butuh cuman untuk kepada siapa, terus sama alamat misalnya. Oke, kalau sudah oke kan aja, masukin datanya misalnya kepada siapa. Saya masukkan 3 orang. Oke, kalau sudah di entry data-datanya, berikutnya klik OK aja. Oke, maka dia secara otomatis akan meminta simpanan. Ini kalau bisa my data source-nya nggak berubah. Kalau berubah nanti akan minta cari. Contoh, saya save di dokumen saja. Misalnya DB surat. Oke, ini data-datanya. Kalau sudah diklik OK aja.
Oke, misalnya saya buat kepada, kita ambil filenya, kebutuhan filenya apa aja. Ini tujuan orangnya. Terus abis itu di alamatnya kita ambil. Udah. Kalau kita preview seperti ini jadinya seperti ini. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi nanti waktu mau di print itu juga tinggal menyesuaikan. Kita mau berdasarkan orang keberapa gitu, atau ke semua surat itu mau di print. Catatannya misalnya project ini di save nih. Saya save dulu. Saya letak di drive D. Filenya surat. Terus saya close. Saya mau pindahkan file database-nya DB surat tadi ke D, ke download aja. Oke, berikutnya saya buka file dokumen tadi surat nih. Maka waktu kita udah pindahkan database surat tadi, maka dia akan meminta di mana alamatnya nih. Kalau kita misalnya sudah pindahkan, klik aja yes. Oke, ini dia data source-nya, dia minta pindah. Mana nih datanya? Kita nggak nampak nih katanya kan. Oke. Berikutnya kita cari datanya. Find data source. Datanya sudah pindah di sini. Udah. Berikutnya kalau data itu sudah kita telusurin dan dapat, nanti dokumen terbuka lagi seperti ini dan kita tinggal bisa gunakan lagi. Itu catatan yang penting ya ketika misalnya kita memindahkan source-nya itu. Oke, berikutnya. Oke, fitur ke-6 ini misalnya kita sebut dengan replace. Jadi contoh seperti ini. Saya punya dokumen contoh. Oke. Saya ingin mereplace kata-kata video ini jadi image. Kalau kita gantinya satu-satu, itu akan memperlambat kita. Jadi kita bisa gunakan fitur namanya replace. Oke, caranya itu klik replace di sini. Terus video yang di sini itu copy aja. Kita ganti dengan misalnya image. Oke, klik aja replace. Mau diganti satu atau semuanya. Ini kalau di replace diganti satu seperti ini. Ini terganti. Tapi kalau misalnya kita ganti replace all, ini ada keterangan bahwasanya akan diganti sebanyak 5 file dari mulai pencarian awal. Kalau mau diganti semua silakan yes. Maka semua kata-kata video itu sekarang sudah tidak ada dan diganti dengan image. Itu fitur yang berikutnya. Berikutnya fitur yang ke-7. Fitur yang ke-7 ini sebenarnya banyak juga dilupain oleh orang. Contoh misalnya saya mau buat dokumen ini capital case, maka banyak pada umumnya orang menghapus dan mengetik ulang, padahal itu tidak perlu. Tinggal diblok aja mana bagian yang ingin di capital case kan. Misalnya saya mau image kata-kata yang ada di sini, saya mau capital case kan, maka itu tinggal ambil di menu home, cari di group font, pilih yang di sini change case, pilih uppercase, maka ganti semua. Kalau semua kata-kata yang ada di sini mau diganti case-nya besar, misalnya kata-kata image provide ini kan masih kecil gini. Oke, pertama image provide-nya ini di klik aja dulu, kita ambil replace. Ini yang mau kita cari. Gantinya mana? Ini image provide. Kalau sudah replace all aja, maka semua akan terganti tuh. Yang ada kata-kata image provide akan jadi besar. Berikutnya fitur ke-8, yaitu fitur compare dokumen. Oke, contohnya kayak gini. Saya punya dokumen misalnya ini, saya save dulu, namanya surat. Terus saya buat dokumen lagi, saya save dengan namanya dokumen. Oke, jadi saya punya dua dokumen, surat dan dokumen. Berikutnya saya mau compare dokumen utama saya yaitu surat dengan dokumen yang lain. Itu caranya klik aja review, berikutnya compare, berikutnya compare. Nih ada compare. Oke, original dokumennya kita pilih yaitu D surat. Revisi dokumennya misalnya kita pilih yaitu dokumen. Oke, apa saja yang mau di compare? Misalnya perubahan tata letak, komentar, format, change, dan seterusnya, tabel, dan seterusnya. Ya, nanti bisa diperhatikan aja apa aja yang mau direvisi, oke? Atau yang mau di compare.
Kalau sudah, klik OK. Oke, seperti ini bentuknya. Ini yang sisi kanan nih original dokumen kita, yang filenya namanya surat. Kalau ini yang filenya dokumen. Waktu di compare ditemukan dua file ini, dua paragraf ini sama. Ya, itu lebih kurang fungsi dari compare. Atau kalau misalnya kita mau combine, artinya dokumennya dari dokumen A ke B itu dimasukkan. Jadi misalnya saya punya dokumen surat. Oke. Terus dokumen yang mau saya masukkan ke dokumen surat itu misalnya filenya dokumen. Kalau sudah dokumen. Oke. Maka file itu akan ditambahkan gitu. Akan dimasukkan, disisipkan bahasanya. 8 fitur untuk meningkatkan produktivitas menggunakan Microsoft Office Word telah selesai kita bahas. Untuk berikutnya secara detail di setiap fungsi pada setiap grup dan apapun yang tadi kita bahas secara detail nanti akan saya buat videonya satu persatu biar nampak fungsionalnya dan perbedaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.